Oke, kita lanjutkan untuk function edit di dalam dashboard. Ya, dia akan menjalankan model kelas yang ada di dalam toko model. Ya, berdasarkan yang tadi sudah dideklarasikan untuk query-nya, ya. Di sini string where sama string data. Untuk string where-nya ID produk. Kemudian kalau untuk string data dia akan menjalankan kelas yang ada di dalam model, ya, yang namanya toko model. Fungsinya ubah produk, ya. Coba kita lihat di toko model. Nah, ini yang akan dijalankan. Ya, jadi dia memanggil si function ubah produknya yang ada di dalam toko model. Seperti itu. Sama halnya dengan select bintang from where, ya. Dia akan menampilkan berdasarkan ID produknya. Seperti itu. Kalau yang di bawah ini adalah tampilan biasa, ya. Kalau untuk menampilkan halaman dari headernya, halaman dari navbarnya, setbarnya, dan footernya. Yang berbeda hanya isinya atau kontennya. Konten itu kita panggil si edit produk yang sebelumnya sudah kita buat di dalam model di dalam folder views. Ini yang ini, ya. Nah, ini yang sudah kita simpan, yang tadi diambil dari form tambah produk, seperti itu, ya. Kemudian setelah diedit, ya, setelah tampil, ya, setelah tampil seperti ini, ya kan. Ini kan untuk melihat dari tadi eksekusi dari, ya, untuk eksekusi dari edit produk, ya. Tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini eksekusi dari edit produknya, ya. Yang ini yang ditampilkan itu, ya. Ini yang ditampilkan pada saat diklik editnya, dia akan menampilkan ini, menjalankan atau mengeksekusi dari si edit function editnya, ya. Kemudian setelah ditampilkan, pasti datanya akan kita ubah, kan, ya. Data entah itu gambar, teks ataupun yang lainnya, seperti itu. Nah, semuanya itu sama halnya dengan penyimpanan dari teks. Hanya bedanya di sini, ya. Hanya bedanya di sini untuk update dia akan merubah berdasarkan datanya. Ya, makanya tadi di perintah kelas model, ya, di toko model itu ada perintah update, ya, berdasarkan tabelnya sama si datanya, ya. Data itu yang ada di dalam formnya, ya. Kemudian untuk perintah untuk pendeklarasian dari setiap pengaturan dari gambarnya, entah itu tipenya, tipe dari gambarnya, kemudian penyimpanannya, ya, atau maksimal dari penguploadan gambarnya itu berapa, ini bisa disesuaikan, ya. Ini penyimpanan dari gambarnya. Ketika nanti diedit atau diubah, datanya akan tersimpan di dalam folder apa? Ini dalam folder aset, kemudian ada folder foto kue. Ya, tipe data yang bisa diupload itu tipe data GIF, JPG, PNG, seperti itu. Kalian bisa tambahkan lagi, tinggal dikasih tanda garis lurus, ya. Seperti itu maksimal dari kemudian maksimal dari ukuran si gambar itu kita tinggal sesuaikan, ya. 1 mega berapa dikali sekian, seperti itu, ya. Kemudian untuk penguploadan dari gambarnya sama, ya, sama halnya. String list load library upload, dia akan memanggil yang dipunyai function upload yang dipunyai di dalam library-nya coordinator, ya, dia akan menjalankan hal tersebut. Kemudian jika tidak ada, ya kan, tidak ada gambar di dalamnya, ya, ini ada kondisi. Jika tidak ada gambar di dalamnya, dia akan ada
keterangan nanti Anda gagal upload ya, atau nama filenya tidak sesuai. Ini adalah name yang ada di dalam form. Saya tekankan kembali, ini adalah name yang ada di dalam form, yang ada di, lihat di edit produk, kemudian lihat di sini nih, untuk namanya apa. Kalau misalkan kalian buatnya gambar, berarti tadi di dalam kelas dashboardnya berarti di sininya berarti gambar ya. Kalau misalkan di sananya foto, berarti di sini juga foto ya. Jika gambarnya tidak ada, maka akan ada keterangan Anda gagal upload ya, seperti itu. Kemudian kondisi yang kedua, jika data yang terupdate ya, data yang akan diupdate, misalkan ini kan untuk ID, nama produk, deskripsi, harga ya. Oh iya, satu hal lagi, untuk di edit produk itu kita tambahkan, dibilangnya untuk komponen form atribut text field pembantu. Saya menambahkan itu, tapi di sini saya sembunyikan di sini. Jadi jangan sampai lupa kalian menambahkan ini. Jadi text fieldnya ditambahin 1 ya, untuk menampung si ID produknya ya, tapi dia tidak bisa diubah, tidak bisa di-update ya. Makanya di sini saya tipenya hidden, dia hanya membantu aja gitu ya. Name-nya ID. Jadi yang dipanggil makanya di sini ID. Dia akan merubah berdasarkan ID, nama produk. Ini adalah name yang ada di dalam formnya. Sesuaikan, kalau besar-besar semua, kalau kecil-kecil semua disesuaikan. Jangan sampai nanti ketika di dalam form edit produknya di sini besar ya. Di sini kan name-nya ID kecil semua ya. Terus kalau saya deskripsi itu D-nya besar. Ini name deskripsinya D-nya besar. Berarti disesuaikan di sini. Ya, besar. Seperti itu ya. Ini adalah metodenya. Name ini adalah name dari si formnya. Ya, kemudian untuk upload ya, upload pendeklarasian seperti string file. Ini adalah nama variabelnya. Kemudian this upload data, dia akan mengupload gambar yang akan disimpan ke dalam form tersebut. Kemudian si gambarnya, ini untuk mendeklarasikan dari gambar, ini ada 2, string file sama string gambar ya. Kemudian setelah itu ya, yang dieksekusi si string datanya, kita buatkan variabel ya. Nama produk ini yang di sebelah kiri itu nama produk, deskripsi, harga, sama gambar. Ini adalah field, nama field yang ada di dalam database. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah variabel yang sebelumnya sudah kita kenalkan di atas. Nih ya, samaan, sesuaikan. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada variabel where ya. Dia akan merubahnya berdasarkan ID produk ya. ID produk ini adalah nama fieldnya, kemudian ini adalah variabelnya. Ini yang di sini. Yang tadi yang saya bilang variabel pembantu di dalam form edit. Seperti itu. Kemudian eksekusi terakhir adalah dia akan mengambil function yang ada di dalam toko model ya. Nama functionnya adalah update produk yang ada di dalam toko model ya, dimana berdasarkan ID produk dan data yang ini ya. Kemudian ini adalah si tabelnya ya, si tabel produknya
seperti itu ya. Dan ketika terupdate nanti otomatis dia akan mendirect atau mengalihkan ke file lihat produknya, dashboard lihat produk, seperti itu ya. Jadi makanya nanti ditampilkannya seperti ini ya. Ketika diedit saya akan menambahkan strawberry vanilla creamy ya, diameter 10 dilapisi strawberry creamy ya. Kemudian upload gambarnya, upload gambar dari folder apapun ya, karena dia akan mengambil nanti. Misalkan gini, saya mau ngambil gambar tadinya warna pink, saya ubah jadi ini. Oke, open, tinggal di edit, klik. Nah, ini yang tadi kita ubah, strawberry vanilla creamy, terus gambarnya sudah terubah seperti itu. Untuk pertemuan 13 dan 14 sudah selesai. Silakan kalian praktekkan di rumah. Jika ada kendala silakan chat. Modul sudah saya upload di dalam e-kampus ya. Silakan kalian download dan pelajari ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.